So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. So, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Zootopia. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video kita yang terbaru. Film ini menceritakan tentang kisah seekor kelinci polisi yang memecahkan kasus-kasus misterius di sebuah dunia yang hanya ditinggali oleh para binatang. Film ini juga salah satu film terbaik milik Disney. Gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut aja ke alur filmnya. Film diawali dengan seekor kelinci yang berlari di tengah hutan. Diceritakan bahwa dulunya dunia ini ditinggali oleh dua jenis hewan, yaitu predator dan mangsa lemah. Ketika sedang berjalan, ia ditangkap oleh seekor harimau dan itu ternyata hanyalah drama untuk anak-anak. Kemudian ia berakting mati dan drama pun berakhir. Ketika drama selesai, mereka menunjukkan cita-cita mereka masing-masing. Ada yang ingin jadi astronot dan ada yang ingin jadi aktuaris. Tetapi ketika giliran si kelinci, ia malah ingin menjadi seorang polisi. Karena tubuh yang lebih kecil dari hewan yang lainnya, ia pun diajak oleh temannya. Kemudian drama pun benar-benar berakhir. Tetapi ketika keluar dari pementasan, orang tua si kelinci memanggil namanya, yaitu Judy. Orang tuanya meyakinkan kembali bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang polisi bagi seekor kelinci. Tetapi ketika tengah berbicara dengan orang tuanya, Judy melihat temannya yang sedang dimintai tiket oleh rubah yang mengajak Judy tadi. Ia pun langsung menyuruh si rubah untuk mengembalikannya. Kemudian si rubah mendorong dan mencakar Judy. Kemudian ia pun pergi. Setelah si rubah pergi, ternyata Judy sempat mengambil tiket milik temannya. Scene pun berpindah ketika Judy sudah dewasa. Diperlihatkan bahwa Judy sedang mengikuti sebuah pendidikan kepolisian agar ia bisa mencapai cita-citanya. Tetapi di hari pertama ia gagal dengan semua ujian yang diberikan. Kemudian ia pun berlatih sangat keras hingga akhirnya ia bisa melewati semua ujian yang ada. Setelah beberapa bulan, ia pun lulus sebagai lulusan terbaik di Akademi Kepolisian tersebut dan ditugaskan di jantung Zootopia di kantor kepolisian pusat yang ada di pusat kota. Hari keberangkatannya pun datang. Ketika akan pergi ke sebuah kereta, ayahnya memberikan alat anti rubah agar ia bisa terhindar dari mara bahaya karena trauma ketika masa kecilnya. Kemudian ia pun pergi ke pusat Zootopia menggunakan sebuah kereta. Ia pun sampai di sebuah apartemen. Tetapi di apartemennya ia mendapat tetangga yang agak berisik dan selalu bertengkar. Di keesokan harinya ia pun berangkat ke kantor polisi di mana ia bekerja. Tetapi ketika kepala kepolisian sedang memberikan tugas, ia tidak begitu menanggapi Judy karena ia hanyalah seekor kelinci. Tidak seperti yang lainnya, Judy hanya diberikan tugas untuk menjaga parkir. Tapi ia tetap bersemangat. Ia pun mencoba mendapatkan 200 tiket tilang sebelum tengah hari dan ia pun mendapatkannya. Ketika sedang beristirahat, ia bertemu dengan seorang rubah yang akan membelikan es krim kepada anaknya. Karena si ayah tidak membawa dompet, ia pun tidak jadi membelikan es krim untuk anaknya. Judy yang kasihan pun langsung membelikannya sebuah es krim. Kemudian Judy pun berkenalan dengan rubah tersebut dan ia bernama Nick. Setelah itu mereka pun berpisah. Di siang hari, Judy melihat Nick dan anaknya sedang membuat es krim yang dicairkan dari es krim yang Judy berikan dari pagi. Judy yang penasaran pun langsung mengikutinya. Ternyata Nick membuat es krim untuk dijual. Dan ternyata rubah kecil yang bersama Nick itu bukanlah anaknya, melainkan rekan kerjanya. Karena Nick tidak memiliki syarat izin produksi, Judy pun mengejarnya. Tetapi di tengah jalan, Judy terkecoh dan tidak memperhatikan jalan yang sedang diperbaiki dan masih basah. Di keesokan harinya, ketika Judy sedang menjaga parkir, ia mendapati sebuah toko yang kemalingan sehingga ia pun langsung mengejarnya. Judy sempat menyelamatkan seekor hamster ketika akan terhantam oleh donat. Kemudian ia pun berhasil menangkap pencuri tersebut. Karena cara Judy menangkap si pencuri agak mengkhawatirkan masyarakat, kepala kepolisian yaitu Chief Bogo memarahinya. Ketika ia sedang memarahi Judy, ada seekor berang-berang betina masuk dan meminta kepada Judy untuk menemukan suaminya, yaitu Mr. Emmett. Kemudian Chief Bogo memberikan waktu 48 jam kepada Judy untuk mencari Mr. Emmett. Dan jika dia tidak menemukannya, ia pun harus resign dari kepolisian.
Kemudian ia mencari foto bukti terakhir Mr. Emmett yang memperlihatkan ia sedang membeli es krim milik Nick dan Nick pun juga tercantum di foto tersebut. Judy pun menemui Nick dan meminta keterangan darinya. Ketika sedang berbicara tentang produk es krimnya yang tidak memiliki izin, Judy pun merekam perbincangan tersebut. Dan jika Nick menginginkan bolpen perekam milik Judy, ia harus ikut dengannya untuk menemukan Mr. Emmett. Kemudian Nick mengajak Judy ke teman Mr. Emmett untuk memberitahu plat nomor kendaraan milik Mr. Emmett. Kemudian mereka pun pergi melacak plat nomor milik Mr. Emmett kepada teman Nick, yaitu Flash yang merupakan seekor kukang. Karena Flash sangat lambat, mereka keluar dari tempat Flash sampai malam hari. Kemudian Nick dan Judy pun ditujukan ke sebuah alamat dan mereka pun pergi ke sana. Sampainya di sana, mereka menemukan sebuah mobil yang tak berpenghuni dan mereka pun masuk ke sana. Di mobil tersebut banyak sekali bekas-bekas cakaran di kursi mobil. Tetapi ketika mereka mencari-cari sesuatu, tiba-tiba Nick menemukan gelas milik Mr. Big. Kata Nick, Mr. Big itu merupakan salah satu mafia terbesar di Zootopia. Tiba-tiba ada 2 ekor beruang kutub yang masuk ke mobil tersebut dan menangkap mereka. Mereka pun dibawa ke markas Mr. Big. Mr. Big pun mendatangi mereka. Dan ternyata Mr. Big merupakan seekor hamster. Ketika Nick dan Judy diinterogasi oleh Mr. Big, Judy malah mengaku sebagai polisi. Mr. Big pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memasukkan mereka ke lubang es. Tetapi ketika akan dilemparkan ke dalam lubang es, anak Mr. Big masuk dan ternyata anak Mr. Big merupakan hamster yang pernah diselamatkan oleh Judy. Mr. Big pun mengampuni mereka dan Mr. Big pun bilang bahwa Mr. Emmett lah yang mencakar-cakar kursi milik Mr. Big dan menakuti supirnya. Kemudian Nick dan Judy pun pergi ke kediaman supir Mr. Big yang bernama Mr. Menses. Mr. Menses bilang bahwa Mr. Emmett menjadi liar saat itu. Ketika Mr. Menses menunjukkan wajahnya, ada bekas luka cakar di mata kirinya. Ketika sedang menanyai tentang Mr. Emmett, tiba-tiba Mr. Menses menjadi liar dan mengejar mereka berdua. Judy pun memanggil bantuan pusat untuk pergi ke alamat tersebut. Ketika ada kesempatan, Judy pun memborgol kaki milik Mr. Menses. Ketika sedang berlari, Nick sempat terpeleset dan mereka berpegangan pada ranting tanaman. Tak berselang lama, pegangan tangan Judy pun terpeleset dan mereka terjatuh dan terikat di sebuah cabang tanaman. Polisi pun datang dan menemui Judy yang sudah terikat bersama Nick. Ketika Judy mengajak Chief Bogo ke atas untuk mengecek Mr. Menses yang terborgol, ia mendapati Mr. Menses yang menghilang. Dan Chief Bogo tetap tidak percaya tentang hewan yang menjadi liar. Kemudian Chief Bogo meminta lencana polisi milik Judy, tetapi Nick mengelak dan berkata ini belum 48 jam. Nick pun bercerita bahwa ia dulu dibully karena ia merupakan seekor rubah, karena rubah diidentikan dengan hewan yang licik dan tidak bisa dipercaya. Kemudian mereka pun mengecek rekaman terakhir CCTV. Ketika mengecek CCTV, mereka menemukan Mr. Menses diculik oleh 2 ekor hewan. Mereka pun mengikuti 2 ekor hewan tersebut lewat CCTV dan mereka pun menemukan sebuah asylum atau rumah sakit jiwa. Kemudian mereka pun pergi ke sana. Karena semua penjaganya berupa serigala, hanya dengan lolongan palsu saja mereka langsung ke-trigger dan mereka berdua pun masuk dengan mudah. Di dalam asylum mereka menemukan banyak sekali hewan berjenis predator ada di sana dan semua daftar hewan hilang semua ada di sana termasuk Mr. Emmett. Ketika sedang menyelidiki, wali kota Lionheart ada di sana dan sedang berbicara dengan dokter asylum tersebut. Wali kota bertanya kepada dokter tersebut kenapa ini bisa terjadi, dan si dokter bilang bahwa yang menjadi gila dan ada di sini hanyalah predator. Dan mungkin secara biologis dari dulu predator memang memangsa, kata si dokter. Kemudian si wali kota berkata bahwa jika publik tahu tentang fakta tersebut akan keberatan tentang wali kota mereka yang seekor singa. Judy pun mendokumentasikannya, tetapi ketika sedang mendokumentasikannya, orang tua Judy menelpon. Sehingga mereka pun ketahuan dan si wali kota pun segera melarikan diri agar tidak tertangkap. Kemudian karena Nick dan Judy terkunci di sebuah sel, mereka pun kabur lewat toilet. Kemudian si Bogo mendapat panggilan bahwa Judy sudah mengungkap semuanya. Dan seketika polisi pun mengepung tempat tersebut. Karena tidak sempat melarikan diri, wali kota Lionheart pun ditangkap atas tuduhan penangkapan ilegal. Dan wali kota berkata bahwa ia tidak tahu penyebabnya dan hanya mengurung mereka yang menjadi liar karena itu bisa menghancurkan Zootopia. Di keesokan harinya akan diadakan jumpa pers. Ketika akan berbicara untuk media, Judy memberikan formulir pendaftaran untuk menjadi polisi kepada Nick.
Judy pun dipanggil, tetapi ketika ada pertanyaan tentang predator yang menjadi liar, Judy berkata bahwa itu merupakan DNA mereka, yang merupakan seekor predator. Karena Nick tersinggung, ia pun menanyai balik kepada Judy bahwa jika Nick memangsanya, apa yang akan dia lakukan. Kemudian Nick pun melihat alat anti rubah di saku Judy dan ia pun pergi dan mengembalikan formulirnya kepada Judy. Kemudian konflik rasis antara predator dan hewan lemah pun tak bisa dihindari, dan oleh karena itu petugas kepolisian yang berdarah predator harus hengkang dari kepolisian. Karena kantor kepolisian mulai sepi, Judy mengambil cuti dan pulang ke kampung halamannya. Tetapi ketika ia membantu orang tuanya di ladang, ia menemukan sebuah tanaman yang bisa membuat hewan bahkan kelinci yang merupakan mangsa lemah bisa menjadi liar karena memakan bunga yang bernama Night Howler yang ayah Judy tanam untuk mengusir serangga. For your information, jadi meskipun Night Howler merupakan tanaman yang fiksi, tanaman ini diadaptasi dari sebuah tanaman yang bernama Crocus reticulatus yang berstruktur dan berwarna ungu mirip seperti Night Howler, meskipun efeknya sangat berbeda jika dikonsumsi. Judy pun langsung pergi untuk menemui Nick. Ketika bertemu dengan Nick, ia mengaku bersalah karena perbuatannya para predator jadi didiskriminasi. Kemudian ia pun memberitahu Nick tentang tanaman tersebut. Kemudian Nick pun memaafkan Judy dan mereka pun kembali seperti semula. Judy pun mengikuti pembeli Night Howler dan menemukan sebuah gerbong mati di mana Night Howler diproduksi dan dibuat menjadi sebuah serum. Di sana terdapat sekelompok domba yang memproduksi serum tersebut. Dan ternyata cara kerja serum itu adalah hanya dengan menembak ke target tersebut bisa langsung menjadi ganas bahkan mangsa lemah sekalipun. Jadi mereka sengaja agar predatorlah yang didiskriminasi. Ia pun menutup gerbong tersebut dan menjalankan kereta tersebut sebagai barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi. Para domba pun mengejarnya, tetapi mereka berhasil mendapatkan bukti sebuah koper yang berisi sebuah serum meskipun keretanya meledak. Tetapi ketika akan mengantarkan barang tersebut, ia bertemu dengan teman domba lamanya yang sekarang menjadi wali kota karena naik jabatan dan akan mengambil kopernya. Dan mereka pun sadar bahwa teman Judy ingin mengambil koper tersebut. Judy dan Nick pun sadar bahwa mereka dikepung. Ketika akan bersembunyi, kaki Judy terluka sehingga ia kesusahan untuk berjalan. Mereka berdua pun terpojok dan terdorong ke sebuah lubang. Si wali kota pun langsung menembakkan serum itu ke tubuh Nick agar ia membunuh Judy. Nick pun menjadi liar dan langsung mengejar Judy. Tetapi ketika Nick akan menggigitnya, Nick hanya berbohong dan serum yang sebenarnya ditembakkan kepada Nick hanyalah blueberry milik keluarga Judy. Ternyata Judy sempat merekam perkataan wali kota tentang pemusnahan para predator di Zootopia. Kemudian polisi mengepungnya dan wali kota pun berhasil ditangkap. Dan mantan wali kota lain, Hurt, dibebaskan karena ia hanya ingin melindungi Zootopia dari rasis dan ia pun dibebaskan. Semua korban mulai dari Mr. Emmett hingga Mr. Manchas pun berhasil disembuhkan dan Zootopia kembali normal seperti semula. Sekarang Nick sudah lolos dan menjadi polisi rubah pertama di Zootopia. Dan sekarang Judy pun memiliki partner yaitu Nick. Ketika sedang bertugas, mereka menemukan pelanggaran lalu lintas dan mereka mengejarnya dan itu adalah Flash. Kemudian film pun tamat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap menghargai ras setiap orang dan jangan memandang orang hanya dengan satu sisi. So, segini aja buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pergi ke pasar membeli buah pepaya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.